Halo, kami dari Prodi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bina Bangsa tahun 2024-2025. Data analitik pada Data Lake disusun oleh kelompok 2 kelas 6A STA yang beranggotakan Rini Amalia dengan NIM 16032200001, Imas Cupartika dengan NIM 16032200002, dan Dita Yulianti dengan NIM 16032200011. Baik, kita masuk ke materi konsep dasar Data Lake. Data Lake adalah repositori penyimpanan terpusat yang memungkinkan Anda menyimpan semua data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dalam skala apapun. Anda dapat menyimpan data apa adanya, tanpa perlu terlebih dahulu menyusunnya sesuai skema tertentu. Hal ini memungkinkan Anda untuk menjalankan berbagai jenis analisis, mulai dari dashboard dan visualisasi hingga pemrosesan data besar, penemuan real-time, dan mesin learning untuk memadu pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, karakteristik utama Data Lake. Pertama, skema on-read. 2. Penyimpanan data beragam. 3. Skalabilitas besar. 4. Biaya efektif. 5. Akses untuk berbagai pengguna. Pertama, skema on-read, yaitu skema data tidak didefinisikan saat data dimasukkan atau write, melainkan saat data dibaca atau read. Untuk analisis, ini memberikan fleksibilitas yang besar dalam menangani berbagai jenis data. Kedua, penyimpanan data beragam, yaitu mampu menyimpan data terstruktur, misalnya dari database relasional, semi terstruktur, misalnya JSON, CSV dengan skema fleksibel, dan tidak terstruktur, misalnya teks, gambar, audio, dan video. 3. Skalabilitas besar, yaitu dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar, seperti petabyte atau bahkan exabyte. 4. Biaya efektif. Penyimpanan data dalam format aslinya seringkali lebih mudah dibandingkan dengan penyimpanan data yang telah ditransformasi dan dimodelkan. Dan yang kelima, akses untuk berbagai pengguna. Mendukung berbagai jenis pengguna data, mulai dari ilmuwan data hingga analisis bisnis. Mengapa Data Lake penting untuk analitik? Data Lake menyediakan platform yang ideal untuk melakukan berbagai jenis analisis data karena pertama, menyatukan data dari berbagai sumber. Kedua, mendukung berbagai jenis analisis seperti diagnostik analitik, prediktif analitik, preskriptif analitik, exploratory analysis atau IDA, machine learning atau ML, dan artificial intelligence atau AI, dan real-time analytic. Proses data analitik pada Data Lake. Data Lake menyediakan platform yang ideal untuk melakukan berbagai jenis analisis data karena pertama, data ingestion, yaitu memasukkan data dari berbagai sumber ke dalam Data Lake. Ini biasanya menggunakan alat seperti Apache Plum, Apache Kafka, AWS Kinesis, Azure Data Factory, dan lain-lain. Kedua, data storage. Menyimpan data dalam format aslinya di Data Lake. Penyimpanan seringkali menggunakan sistem seperti Hadoop, HDFS, AWS S3, Azure Data Lake Storage, Google Cloud Storage. 3. Data cataloging dan government. Mengelola metadata, skema, dan lineage data. Ini penting untuk penemuan data, kualitas data, kepatuhan. Alat seperti Apache Hive, Metastore, AWS Glue, Data Catalog, Azure Purview, Google Cloud Data Catalog digunakan untuk ini. 4. Processing dan transformation.
Mempersiapkan data untuk analisis. Ini memungkinkan melibatkan pembersihan, transformasi, pengayaan, dan pembentukan data menggunakan alat seperti Apache Spark, Apache Flink, AWS EMR, Azure Databricks, Google Cloud Dataflow. 5. Data analisis dan exploration. Melakukan berbagai jenis analisis menggunakan alat dan bahasa seperti SQL, melalui Presto, Apache, Hive, AWS Athena, Azure Synapse Analytics, Google BigQuery, Python, dengan library seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn, R, dan alat visualisasi data, misalnya Tableau, Power BI, dan Looker. 6. Visualization dan reporting. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi dan laporan yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan bisnis. Dan yang terakhir, ketujuh, machine learning dan AI. Menggunakan data di data lake untuk melatih dan menerapkan model machine learning dan AI. Selanjutnya, tantangan dalam data analitik pada data lake. Meskipun menawarkan banyak manfaat, analisis data pada data lake juga memiliki tantangan. Yang pertama, data governance. Yang kedua, kualitas data. Yang ketiga, keamanan data. 4. Penemuan data. Dan yang kelima, keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama, data governance. Tanpa tata kelola yang tepat, data lake dapat menjadi data swamp yang sulit dikelola dan dianalisis. 2. Kualitas data. Data yang dimasukkan ke data lake mungkin memiliki kualitas yang bervariasi yang dapat mempengaruhi keakuratan analisis. 3. Keamanan data. Mengamankan data sensitif di data lake yang besar dan beragam memerlukan strategi keamanan yang komprehensif. 4. Penemuan data. Menemukan dataset yang relevan untuk analisis bisa menjadi sulit tanpa katalog data yang baik. 5. Keterampilan yang dibutuhkan. Menganalisis data di data lake seringkali membutuhkan keterampilan yang beragam, termasuk pemahaman tentang berbagai alat dan teknologi. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini yaitu data lake menyediakan platform yang kuat dan fleksibel untuk melakukan berbagai jenis analisis data pada volume dan variasi data yang besar. Dengan kemampuannya untuk menyiapkan data dalam format aslinya dan mendukung skema on-read, data lake memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, keberhasilan analisis data pada data lake sangat bergantung pada implementasi tata kelola data yang efektif, manajemen kualitas data, dan strategi keamanan yang tepat. Thanks for watching.